Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga makin semangat ya setelah menyimak video yang pertama tadi, introduction berkaitan dengan perbedaan perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi. Di mana kalau perubahan kebijakan akuntansi membutuhkan penyesuaian retrospektif atau penyesuaian mundur, sementara perubahan estimasi hanya membutuhkan penyesuaian prospektif, yaitu mulai dari tahun sekarang dan tahun-tahun yang akan datang. Nah, pada video yang kedua ini, teman-teman semua nih akan saya ajak untuk menyaksikan tayangan berkaitan dengan contoh penerapan perubahan metode akuntansi ya. Nah, kebetulan di sini ada dua contoh, yaitu contoh kalau ada perubahan kebijakan untuk yang kontrak pembangunan jangka panjang, atau ketika ada perubahan metode penilaian persediaan. Ya, nanti gimana contohnya di sini ya. Nah, ini teman-teman semua, yang pertama konstruksi jangka panjang, tahu ya, ini KDP istilahnya ya, konstruksi dalam pengerjaan. Kita punya kontrak untuk bangun jembatan, bangun gedung selama lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus akuntansi ya. Nah, ini yang pertama ya. Oke, ini misalkan nih di awal tahun 2019 PT Bromo mengubah metode kontraknya. Dari semula kontraknya adalah cost recovery ya. Dan cost recovery itu ingat ya, bedanya apa dengan percentage of completion? Ayo. Kalau cost recovery ini dia tidak akan mengakui laba sampai dengan cost-nya ya, biaya perolehannya ini tertutup semua oleh pembayaran dari pemberi kerja ya. Baru nanti sisanya diakui sebagai keuntungan dan sebagai pendapatan. Tapi kalau percentage of completion dia akan mengakui pendapatan secara bertahap sesuai dengan tingkat penyelesaian dari proyek tersebut gitu ya. Nah, ini berubah nih misalkan dari cost recovery ke percentage of completion. Kebetulan ini ada perhitungan laba sebelum pajak dari kontrak tersebut ya. Yang diketahui tarif pajaknya adalah 25%. Nah, ini kebetulan ini kan awal tahun 2019. Nah, ini berarti misalkan waktu itu proyeknya dimulai dari tahun 2018 ya. Nah, di 2018 waktu itu kalau dia menggunakan metode cost recovery, maka ya itu istilahnya laba yang diakui adalah 610.000 ya. Atau sebenarnya ini besaran uang yang dikeluarkan kalau dihitung pakai cost recovery 610.000. Atau sebenarnya ini laba. Nah, kalau istilah dari sini laba ya. Laba sebelum pajak. Nah, sini laba sebelum pajak 610.000. Sementara kalau waktu itu dia menggunakan metode penyelesaian sesuai dengan tingkat progresnya, maka harusnya dia ngakui labanya udah 780.000. Berarti kan ada selisih 170.000. Nah, selisih ini kan laba sebelum pajak nih. Kalau dikenakan pajak 25%, berarti kan harusnya bayar tambahan pajak 42.500 ya. Nah, sehingga teman-teman semua, perbedaan yang 170.000 ini setelah dipotong pajak akan menghasilkan angka 127.500. Nah, inilah yang kita sebut dengan penyesuaian prospektif ya. Karena ini yang seolah-olah kalau metode persentase penyelesaian ini diterapkan dari tahun 2018, maka harusnya ada tambahan ini nih istilahnya. Ada tambahan laba net of tax-nya 127.500. Maka di sini kita akui return earnings ya. Return earnings-nya 127.500. Nah, kemudian apalagi nih Pak? Tadi teksnya 25, teksnya kan selisih 42.500 ya. Berarti kan teks ini belum dibayar. Maka teks ini masuk dalam deferred tax liability. Ya, ini kewajiban pajak yang jangka pendek ya. Nah, ini harus dibayar. Nah, ketika ini dijumlah ketemu 170.000 ini. Nah, perbedaan antara cost recovery dan percentage of completion itu masuk dalam ke asetnya. Maka akan menambah nilai aset construction in progress sebesar 170.000. Nah, ini ya yang harusnya dibuat ketika perusahaan memutuskan berubah dari metode cost recovery menjadi metode percentage of completion. Jelas ya teman-teman ya. Ini di tahun 2018 harus disesuaikan prospektifnya gini. Terus yang 2019 gimana Pak? Ya 2019 kan akan kita susun tulis biasa saja ya. Makanya nggak masuk ke zona penyesuaian tapi ke transaksi biasa saja gitu, yang terjadi di tahun ini gitu ya.
Maka ini kalau kita coba bandingkan ya, membuat restatement ya teman-teman ya. Oke, kalau kita bandingkan di 2019 ya, 2019 ini punya pre-tax income-nya 700.000 ini ya. Oke, kemudian income tax-nya berarti pajak penghasilannya kan 25% nih ya. Kali 25% 175, maka net income-nya adalah 525.000. Ini sudah pakai metode apa namanya? Percentage of completion ya. Ini belum memperhitungkan yang return earning ini ya. Kalau return earning ini kan nanti masuknya ke laporan perubahan ekuitas ya. Jadi yang di income statement ya benar-benar yang dia terapkan saat ini yaitu menggunakan metode percentage of completion, dapat pre-tax income 700.000, bayar tax-nya 25%, maka dapat net income 525.000 ya. Nah, bagaimana kita melihat kalau ini dulu pakai apa namanya cost recovery istilahnya ya, kalau pakai cost recovery dulu ya, maka pre-tax income-nya gimana? Yang sebelumnya yaitu tahun 2018 ya. Ini nah, kayaknya ada yang aneh deh, mohon maaf ya. Mohon maaf, ini kalau 2018 di restated sekarang ya, ini kan berarti 780 nih. Ya. 780 kalau dia menggunakan metode percentage of completion itu dari awal tahun 2018. Jadi transaksi 2018 di restatement, disusun ulang ya, dengan menggunakan pendekatan metode percentage of completion, sehingga angkanya alih-alih 610.000 yang di sini ya, tapi angkanya ada 780.000 transaksi 2018 ya, sehingga ada pre-tax, ada income tax-nya 25%, sehingga ada net income 585. Harusnya net income dari 2018 dapatnya segitu tuh ya. Tapi waktu itu karena masih menggunakan cost recovery, makanya terjadi pre-tax income-nya hanya 610.000 dan pajaknya hanya 152.500, sehingga net income kalau menggunakan metode cost recovery hanya 457.500. Ini kalau teman-teman jumlah selisihnya adalah sama dengan ini, 127.500 kan gitu ya. Nah, angka ini kemana selain tadi dihitung-hitungan Ayat Junaid ini, maka dia akan masuk ke sini teman-teman ya. Di 2019 ketika perusahaan PT Bromo ya menyusun laporan perubahan ekuitas, maka di sini ada saldo awal 496.500 ya. Nah, ini saldo awalnya dari mana? Ini asumsinya segini saldo awalnya ya. Kemudian ditambah kita sebut ada akun namanya, ada baris ini namanya accounting change ya. Dampak dari perubahan akuntansi 127.500 ya. Ini sama-sama di sisi kredit ya, karena sama-sama menguntungkan ya. Maka saldo awal return earning di awal setelah di restate, setelah disesuaikan adalah 624.000. Jadi kita sebut ini penyesuaian saldo awal return earnings ya. Kemudian dapat net income tahun berjalan, nah, net income tahun berjalan kan maksudnya ke sini. Nah, betul. Sehingga totalnya di akhir tahun 2019 akan mendapatkan apa namanya? Total return earnings di akhir tahun adalah 1.149 ya. Nah, ini ya. Tuh. Bedanya kalau dia hanya menggunakan apa namanya? Metode yang sebelumnya, maka angkanya nggak akan segini gitu ya. Angkanya nggak segini ya. Jadi yang kolom restated dan previous ini adalah kolom yang menunjukkan perbedaan antara kalau dia transaksi 2018 itu menggunakan metode cost recovery yang kolom paling kanan, atau yang di tengah itu kalau sudah menggunakan metode percentage of completion ya. Sehingga harusnya return earnings-nya dulu terpengaruhnya di sini kan, di akhirnya harusnya segini ya gitu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi yang di sini yang penting teman-teman harus lihat perbedaan net income antara metode cost recovery dan percentage of completion diakomodir di sini ya, di return earnings. Kebetulan karena labanya naik sehingga return earnings-nya di sisi kredit. Ya. Gimana Pak kalau ternyata dengan adanya perubahan metode ini net income-nya harusnya turun? Berarti return earnings nanti ada di sisi debit ya. Nanti akan berdampak pada pengurangan saldo return earning awal di tahun 2019 jika memang itunya turun ya net income. Ya ini ya.
Bagaimana dampak dari perubahan metode itu kita sesuaikan yang transaksi 2018, net income-nya berapa, kena tax-nya berapa, sehingga ada penyesuaian berupa return earnings tambahan, kemudian ada pengakuan utang pajak sebesar 42.500 dan penyesuaian dari nilai asetnya 170.000. Nah, ini contoh pertama nih mengenai perubahan metode akuntansi pengakuan pendapatan dari metode cost recovery ke metode percentage of completion. Nah, sampai sini gimana? Sudah clear teman-teman? Ya, dicerna dulu ya. Tarik nafas. Jangan ditahan terus, keluarin. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua ya teman-teman ya. Mohon maaf, salah pencet. Ya, yang kedua adalah kalau menggunakan perubahan itu adalah adanya di metode penilaian persediaan. Jadi misalkan inventory pricing dari PT Ada, ini ada itu kayak ada swalayan di Semarang ya, ini nama supermarket terkenal di Semarang ya. Dari average ke FIFO berubah. Maka dampaknya gimana? Nah, contohnya di sini nih. Persediaan average misalkan awalnya kan 0 semua ya. Kemudian di akhir tahun ending inventory untuk average 10.000, untuk FIFO harusnya 12.000. Sehingga ada beda, ini understated 2.000 gitu ya. Kalau pakai FIFO dari dulu istilahnya ya di tahun 2018, maka ada angka 2.000 persediaan yang belum tercatat. Kemudian persediaan yang average di akhir tahun 2019 20.000. Tapi kalau menurut FIFO harusnya 25.000 nih. Ada lagi perbedaan 5.000. Ya. Hingga di 31 Desember ini ada beda lagi yaitu 7.000. Ya. Nah, itu dari sisi persediaan akhir. Kalau persediaan akhirnya ini di FIFO ini lebih tinggi, maka sebaliknya nanti ya di COGS FIFO-nya dia akan lebih rendah daripada si average. Lihat ya, di sini COGS-nya 80.000 karena berubah jadi FIFO, maka COGS-nya malah lebih rendah 2.000. Ya. Kemudian demikian juga yang tahun 2019 100.000, tapi kalau FIFO lebih rendah 3.000. Ya. Di 2020 karena dia memang harus pakai FIFO, ya, maka ada tambah lagi di 2.000. Ya, teman-teman lihat dari ini kita bisa banding-bandingin nih net income antara metode average dan metode FIFO. Ya, ini di kolom sebelah kiri, teman-teman. Ini income statement kalau menggunakan inventory pricing-nya dengan metode average. Sementara yang di kolom kanan ini income statement kalau metode penilaian persediaannya adalah metode first in first out. Ya, ini asumsi nilai sales-nya sama nih, yang untuk mudah ya, nilai sales-nya sama dalam 3 tahun terakhir. Ya. Nah, COGS-nya gimana? Untuk average, COGS-nya kan tadi ketahuan 80.000, 100.000, 113.000 gitu ya. Kemudian operating expense misalkan sama 100.000 ya. Maka di sini akan terlihat bahwa inilah kalau average dapat income-nya 120.000 di 2018, 100.000 di 2019 dan 87.000 di tahun 2020. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Kalau beralih ke metode FIFO, maka net income-nya 122.000, lebih tinggi 2.000 dari yang net income untuk hitungan average ya. Kemudian tahun 2019 adalah 103.000, lebih tinggi 3.000, dan 2020 akan lebih tinggi 2.000 dibandingkan dengan metode average. Nah, dari sini kita lihat nih dampaknya, kan karena kita menggunakan prospektif tahun-tahun sebelumnya, berarti yang kita hitung 2018 dan 2019 ya. 2018 2019 net income-nya kita hitung di sini average bandingkan dengan net income-nya FIFO, perbedaannya terketahuan di sini sehingga beda 2.000 dan 3.000 ini diakumulasi menjadi 5.000. Nah, 5.000 inilah yang masuk ke return earnings. Karena dia di sisi kredit ya. Dan sebagai tambalannya di sini adalah ada inventory-nya. Inventory-nya harusnya nambah 5.000. Ya, ini teman-teman ya. Karena mengalami understated persediaan akhir secara terus-menerus ya di 2 tahun ya antara FIFO dan average ya. Sehingga secara total itu jumlahnya adalah 5.000. Terus yang 2020 gimana? 2020 kan transaksi biasa saja ya. Itu kita akan buat ajudan transaksi dia dengan menggunakan metode FIFO ya. Kita zona penyesuaiannya ini adalah untuk menyesuaikan transaksi penilaian persediaan di 2018 dan 2019 ya.
Karena di sini labanya understated nih, labanya kurang 5.000. Maka kita nambah laba 5.000 dan otomatis ini di debitnya adalah inventory. Kenapa? Karena kalau labanya kurang, berarti kemarin kan persediaan akhirnya kan kurang. Kalau persediaan akhir kurang kan COGS-nya gimana tuh? Nah, betul sekali. COGS-nya kan dia mengalami overstated. Kalau dia mengalami overstated, COGS-nya kalau disesuaikan, maka harusnya labanya naik menjadi 5.000 di sini ya. Ini yang namanya perubahan kebijakan akuntansi akibat perubahan inventory pricing dari metode average ke metode FIFO. Terus kalau metode LIFO gimana Pak? Jangan salah, metode LIFO kan nggak boleh di IFRS ya. Sudah kita kubur dalam-dalam tuh, nggak boleh kita menggunakan metode LIFO. Jadi jangan bicara lagi tentang metode LIFO. Hanya dua ini ya, average sama FIFO. Demikian sahabat muda akuntansi, nanti kita akan lanjutkan di video ketiga berkaitan dengan perubahan estimasi. Salam sehat buat sahabat muda semua, semangat pagi ya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.